Begitu saya lihat, oh dia punya badan hukum. Karena Undang-Undang nomor 12 dan nomor 28 itu mengisyaratkan ketika RS itu harus ada badan hukum. Nah, korelasi itulah yang saya masukkan ke dalam ketenagakerjaan. Pas begitu juga ini tuntutannya banyak Pak, tuntutan si pekerja. Si ini bayar, si ini bayar, si ini bayar karena merasa badan hukumnya berbeda. P3RS ada 4 Pak posisinya perhimpunan itu. Dan semuanya satu akta Pak. Jadi mohon maaf, masing-masing punya aktanya dengan pemilik yang sama. Gitu aja Pak. Akhirnya apa? Saya perhitungkan Pak tanggung renta. Semuanya bayar ke dia. Nah, tetap nggak mau sekali lagi ya sekarang. Kita belum tahu. Nanti kalau ada hasil putusan pengadilan hukum Indonesia, nanti saya tutup Pak ya, kita share Pak ya. Kalau ada Pak, kami tunggu Pak. Tenaga kerja untuk kerja maaf. Tenaga kerja yang bekerja di badan sosial yayasan. Nah, Pak ada undang-undang yayasan nomor 20 kalau saya nggak salah. Di situ mengatur mengenai masalah upah berdasarkan kesepakatan. Oh gitu ya. Ya Pak ya. Terus tiba-tiba si pekerjanya bilang upahnya di bawah kesepakatan. Di bawah upah minimum itu gimana? Apa kalau saya tanya aja ini Pak. Skalanya kecil atau gede? Kecil menurut saya. Iya. Karena NIB itu tentang yayasan atau badan hukum dan lain-lain. Tahunya skala. Peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2021 pasal 36. Upah di bawah ketentuan yang disepakati ya, itu hanya berlaku bagi jenis usaha kecil dan mikro. Nah ini Pak, jadi jangan nanti terpengaruh dengan salah satu pihak mengatakan Pak kami mengacu kepada undang-undang yayasan. Oke, tapi kan ya, ada ketentuan norma yang harus kita pahami. Inilah keragaman kasus yang kita kaji juga pada undang-undang. Dari pekerja perhimpunan dan usaha, tenaga pendidikan, tenaga kesehatan, masih banyak Bapak ini. Apalagi masalah perkebunan, transportasi. Tahu nggak pilot itu dihitung jam kerjanya dari kapan? Dari begitu bunyi klakson di depan rumahnya Pak, tet itu dia nyatakan terbang. Betul, tangannya pilot. Boleh tanya? Ya, boleh silakan. Izin maaf dipotong. Ya. Nama saya Linda. Oh ya. Dari LBH Saldo Tanjung Balai Karimun, Kepri Pak. Ya. Izin bertanya, kami sudah hari ini sudah hari keempat. Kalau untuk kegiatan, Oh ya. untuk materi udah hari ketiga Pak. Oke. Jadi saya belum menemukan Pak, izin mungkin di sesi Bapak saya bertanya ini, saya belum menemukan gimana ya kekuatan konsiliator dibanding mediator Pak, karena kalau dari kami Pak, sepanjang saya beracara, memang kebanyakan kasus yang saya pegang itu kebanyakan selesai di mediator Pak. Kalaupun bisa diusaha hanya satu aja yang sampai ke pengadilan Pak, karena memang harapannya di situ bisa cepat selesai, lebih bagus ketika ada win-win solution. Nah pertanyaannya Pak, mediator ini kan yang setahu saya ya Pak, itu kan biasanya dari dinas ketenagakerjaan, baik provinsi maupun kabupaten, dengan Pak. Nah, ketika ada perselisihan, kemudian diadukanlah ketika bipartit tidak bisa terjalin dengan baik, artinya salah satu pihak mengadulah kepada dinas tenaga kerja ya Pak. Nah, kemudian dinas tenaga kerja memproses, kemudian memanggil kedua belah pihak dan menanyakan tentang mediator atau konsiliator. Nah, berhubung konsiliator kan baru ini nih. Kalau menurut saya baru kali ini, walaupun udah ada sebenarnya tertulis, tapi kan baru kali ini sepertinya akan dinaikkan Pak. Nah, pertanyaan saya, mediator ini kan ASN. Betul. Artinya ketika dia dalam proses mediasi berusaha untuk kedua belah pihak ada win solution, orang memandang dia punya baju Pak. Sementara kami konsiliator, ini kan pihak ketiga.
Iya. Ya bisa dikatakan kami pihak swasta. Betul. Ya kan Pak? Bagaimana nanti bisa? Maksud saya, artinya kan kekuatan mediator lebih kuat dibanding konsiliator. Asumsinya seperti itu. Ya kan Pak? Nah mungkin juga kalau kayak pekerja dan juga perusahaan mungkin akan memilih ke mediator. Iya. Begitu Pak. Jadi ada keraguan di hati saya. Ketika apakah nanti konsiliator ini bisa berguna, apakah dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang bermasalah dengan hubungan industrial? Itu Pak. Oke Bu ya, secara Siap, itu saja Pak. Oke. Kasih Pak. Bu, diadakannya konsiliator ini pada saat, ini saya cerita sedikit ya Bu. Pada saat ternyata saya Bu dituntut ke KSN, Komite Aparatur Sipil Komite Aparatur Sipil Negara. Kenapa Bu saya dituntut Bu? Karena si pekerja menyatakan bahwa saya tidak melakukan penawaran terhadap konsiliator. Gitu. Itu yang menarik perhatian daripada kementerian. Kenapa saya tidak mengajukan konsiliator atau menawarkan? Karena nggak ada Bu. Jadi ibaratnya ada ketentuan yang menyatakan bahwa mediator wajib untuk menawarkan. Ya kalau saya wajib menawarkan secara ketentuan sih, saya menawarkan kalau ada stoknya sih nggak masalah. Kalau nggak ada, dipikir saya ngelecehin orang nanti. Apalagi yang datang itu kan, wah mohon maaf ya Pak, mohon maaf Bapak ya mau nggak pakai konsiliator? Oh, mana Pak? Daftarnya nggak ada Pak. Ngecehin namanya. Saya akhirnya dianggap ngeledek. Itulah kenapa saya Bu dilaporkan ke KSN karena tidak menawarkan. Waktu di depan komite ASN saya menyatakan, Pak, apa yang saya mau tawarkan kalau tidak ada konsiliator? Dan itulah yang menarik perhatian Mas Anton dari kasus tersebut untuk datang ke dinas, karena laporannya kan ke Kemenaker juga ya Bu ya. Nanya, emang benar-benar nggak ada konsiliator? Nggak ada. Dia survei, ternyata Jawa Barat tidak memiliki konsiliator. Jadi apa yang ditawarkan? Permasalahannya di mana Bu? Saya setuju dengan itu. Kekuatannya tidak ada. Mas Anton pergi ke Kemendagri untuk melihat apakah konsiliator bisa dibayarkan oleh pemerintah daerah. Sehingga bisa dalam posisi netral. Yang mengamini dua. Yang mengamini. Kabupaten Bekasi dengan menganggarkan untuk dana untuk konsiliator dan Kota Bekasi. Ya kan? Kota Bekasi Bu, saya sendiri yang maju. Saya sendiri yang maju ke Kemendagri, minta rekeningnya, maju ke Bapeda, maju ke bagian anggaran, mempertengahkan segala halnya dan kondisi dinas tenaga kerja Kota Bekasi. Dulu kami ada 11 Bu, sekarang tinggal 3. 5 tahun lagi gimana? Nggak ada yang mau duduk menjadi mediator. Itu yang kenapa kami bilang berat menjadi mediator. Kenapa? Karena enggak, kasus yang saya tangani Bu tahun lalu aja itu 60. Waktu saya 30 hari nggak tercapai. Mulun, saya kejar-kejaran. Dan bagaimana nantinya nasib para kerja, para pengusaha setelah saya tidak ada? Kan kita gampang setelah pensiun mengatakan seandainya saya dulu di situ. Sekarang saya masih di sini. Saya upaya dong. Setidaknya ya Pak ya. Dan alhamdulillah Kota Bekasi menganggarkan untuk satu kasus 3.500.000 belum terima pajak. Jadi Pak, anggarannya bagaimana Pak tadi maksud Bapak yang sudah dilakukan Bekasi itu kalau boleh? Nah, nanti konsultasikan ke Mas Anton. Kalau saya ya, kalau kita saya akan menambah keyakinan kepada Bapak Ibu tentang posisi konsiliator. Iya. Kalau sudah ada konsiliator di satu daerah, maka wajib hukumnya mediator untuk mereferensikan kepada konsiliator. Bapak tahu Banyuwangi nggak ada mediator Pak, yang berperan konsiliator. Di daerah Papua Barat Pak, konsiliator, mediatornya nggak ada. Siapa yang bayar? Pak, kalau mediator
mediator itu apakah wajib harus PNS atau bisa nggak dari luar? Wajib Pak. Oh wajib. Wajib kalau mediator adalah Perbedaannya ASN. gini Pak, konsiliator mesti SH Pak. Mana? Sarjana hukum. Harus. Wajib ya? Wajib. Oke, wajib. Bukan makruh ya? Bapak ini dulu Pak, Bapak ini belum. Bapak ini dulu silakan. Kasih dia mic itu, kasih mic-nya. Oh kalau masalah duit memang menarik Pak. Kasih mic-nya. Nanti diskusi ya sama Mas Anton mengenai. Koreksi dulu Pak, bocoran untuk konsiliator, khusus konsiliator yang berangkatnya dari UPH, Ya. penyelesaian dan fee-nya, bocoran ini ya, itu dari BPHN. Oh. Dianggap itu penyelesaian di luar pengadilan. Nah itu kan bagus Pak. Sehingga jangan mengharapkan nilai besar. Nggak bisa Kecuali ya. Memang sudah tapi Pak, memang Pak, itu kan kalau apa dana dari Kemenkumham Nggak bisa seperti campur aduk itu Pak. Iya. Bisa. Jadi kalau kami Pak, Kalau hanya mengandalkan dari BPHN kecil 500.000. Pertama, yang kedua Pak, informasi yang saya terima, apabila konsiliator, mohon maaf menerima dari oke Pak, ini tadi apa? Suka dulu kayak ya, tadi kan belum Pak, saya kan belum tanya Pak. Ya, saya sangat suka gaya dan Bapak. Makasih Pak. Ya, terima kasih Pak. Jadi beberapa mediator tadi, pada dasarnya mediator itu kalau ada pemenang pada para pihak, baik pengusaha maupun pekerja, itu menawarkan kepada konsiliator dulu kan gitu Pak ya. Itu hukumnya wajib, ya kan gitu Pak ya. Hukumnya wajib. Apabila itu sama seperti pengadilan, majelis hakim sebelum besar perkara pasti dianjurkan. Pakai mediatornya itu mediasinya atau jalan keluar kan sama seperti itu sebetulnya. Ini yang di luar pengadilan. Seandainya sudah ditawarkan seperti itu kan gitu ya. Ternyata konsiliatornya tidak ada kan gitu, atau dia tidak mau, ya akhirnya diambil alih lah sama mediator. Di kemudian hari itu dipermasalahkan, apakah ada berita acaranya itu Pak, penawaran itu ada Pak, ada. Berarti kalau ada berita acaranya di kemudian hari apabila itu pihak yang terserahkan seumpamakan gitu Pak, mempercayai tidak bisa Pak gitu ya. Jadi kan seperti kasus saya Pak. Kalau misalnya nanti tiba-tiba masuk kasusnya ke Bapak, Bapak keluarkan anjuran atas berdasarkan konsiliasi, begitu Pak. Tiba-tiba ada salah satu pihak tidak puas, entah alasannya apapun itu Pak. Terus mereka ngajuin ke mediator Pak untuk dicatatkan, tapi kali ini nggak mau pakai konsiliator, maunya mediator. Tapi jika salah satu pihak yang menang pasti kan, pasti ngomong Pak, kami sudah di konsiliator sebelum. Ya gampang Pak, mediatornya merujuk kepada aturan daripada apa, anjuran daripada yang telah dikeluarkan konsiliator. Nggak mungkin juga membuat aturan yang berbeda nantinya Pak, mudah-mudahan tidak. Ya kan Pak, kalau nggak kan sama saja nanti. Oke, terima kasih Bapak. Oke. Nah, Pak. siapa lagi Pak? Mau nih? Pakai mic ya? Silakan Pak. Suaranya Bapak kecil itu. Silakan. Pak izin Pak, bisa nggak Bapak? Tadi kan ini contoh undang-undang ya Pak ya, yang bisa menjadi kajian Bapak. Cuman saya mohon Pak, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, ini yang sangat penting Pak. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang persoalan terbatas dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayar utang PKPU. Karena di sini ada dalil-dalil yang mengatur masalah mana pekerja, mana bukan. Ya Pak ya. Contoh, kalau ini kan tadi sudah ya Pak ya. Kalau Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang persoalan terbatas Pak, saya bertanya Bapak-bapak, apakah direktur itu merupakan pekerja atau bukan? Pekerja Pak. Pekerja. Dia digaji. Jadi di mana mediator itu harus melihat Pak, dalilnya itu dia bekerja atau bukan? Saya pernah menghadapi dua kasus. Yang satu
diamini oleh perusahaan kalau direktur itu bekerja karena ada prosesnya. Status pasal 1 angka 15 yaitu adanya rekrutmen, adanya perintah kerja dan lainnya. Nah, kalau yang namanya perseroan terbatas, Pak, ya dalam undang-undang ini dan di pasal 1 dalam regulasinya adalah mengatakan bahwa ya pengusaha adalah ya kan begitu di pasal 1 angka 4. Iya. Angka 4 atau 5 kan. Pengusaha adalah merupakan ya yang merupakan bagian daripada representasi pemilik perusahaan. Perusahaan adalah dan pemberi kerja adalah itu adalah bagian yang diatur di Undang-Undang Nomor 40. Oke. Jadi Pak tinggal lihat di akta notarisnya. Apakah yang bersangkutan masuk dalam jabatan KPPS penerima mandat atau bukan? Kalau yang upahnya dinyatakan sebagai apa? Dividen sebagai upah atau upah merupakan bagian dari fasilitas. Nah, itu yang harus dilihat. Apakah seorang direktur pada saat mencatatkan dengan asumsi tersebut kita harus menerima atau menolak? Kita kan nggak boleh nolak. Iya, terima. Kita terima. Kita keluarkan anjuran berdasarkan daripada hasil kajian Bapak di Undang-Undang Kerja. Cuma begini Pak, saya mau Pak, perjelas Pak, bahwa direktur itu pada umumnya adalah dia dia sebagai pekerja Pak. Itu pada umumnya. Ketika Bapak ngomong tadi itu pada direktur itu harus kita lihat di dalam aktenya itu hanya pembuktian aja Pak. Betul. Tapi secara umum direktur itu adalah pekerja. Makasih Pak. Oke, itu kan pendapat Pak. Pendapat itu nggak pernah salah Pak. Iya. Nggak pernah salah Pak. Ya. Makanya kami sebagai mediator itu akan selalu menerima pendapat dan memberikan solusi di situ Pak. Iya. Kalau kita bilang mengacu kepada ini, mengacu kepada ini, mengacu kepada ini. Tapi kalau timbulnya di anjuran Pak, mau tidak mau mediator mengacu kepada aturan yang dikasih menjadi. Ya, silakan kalau saya Pak ya, kalau saya pembuktian Pak. Silakan para pihak mengacu kepada ketentuan daripada peraturan daripada Undang-Undang Nomor 40 tahun ini. Tinggal hakim yang mengamini apakah tidak atau iya. Tanya kepastian hukum dulu aja Pak, hubungan masalah perseroan tadi Pak. Sesuai dengan pertanyaan rekan saya kan. Hanya kepastian hukum. Tadi menyatakan bahwa apabila tercantum dalam akte kan gitu ya, nilai itu bukan. Tapi rata-rata itu adalah dari karyawan biasa menjadi direktur. Kita minta kepastian hukum. Apabila dia walaupun direktur atau direksi kan gitu ya, tapi tidak tercatat. Pakai mic Pak. Tapi tidak tercatat di dalam akte, apakah itu termasuk pekerja? Pekerja Pak. Jadi kita pedomannya ada di dalam akte itu Pak. Kalau saya pedomannya ini Pak. Nah ya, pedomannya ada akte itu Pak. Iya, kerja atau tidak? Iya. Jika kita nanti kerja kalau yang membuat anjuran seperti itu kan. Notaris itu kan adalah pejabat negara. Iya. Betul. Yang diakui negara ya Pak. Oke, sudah paham Pak. Terima kasih. Saya suka dengan Bapak seperti itu. Undang-Undang 37 Pak, tahun 2004 tentang kualitas penundaan kewajiban pembayaran PKPU. Ini menjadi debatable Pak. Ya. Apa yang menjadi kewajiban pengusaha dalam kepada pekerja terkait dengan Undang-Undang 37? Upah wajib Pak. Pesangon nggak ada isinya di dalam. Gitu loh Pak. Saya ngejar-ngejar Pak perusahaan yang pilot untuk masalah pesangonnya. Menyedihkan. Pekerjanya 4.000 terlantar begitu saja. Akhirnya apa? Yang namanya kita ini kan selalu berupaya kita sekurang-kurangnya dapat lah pekerja. Jadi ya saya nyatakan apa proses keterima dulu. Sebelum ditetapkannya putusnya hubungan kerja oleh Pengadilan Hubungan Industrial, maka segala kewajiban hak dan perangkat suatu bagian pekerja dan pengusaha wajib dilaksanakan. Itu yang saya hitung Pak. Jadi saya mengacu ke upah. Karena kalau ke pesangon Pak, aduh, capek. Nah ini mungkin masalah praktik penyelesaian. Mungkin tadi kita udah diskusikan rame-rame Pak, mengkondisikan bentuk penyelesaian dengan undang-undang tenaga kerja, memberikan win-win solution kepada kedua belah pihak.
memastikan Indonesia tersebut menjadi ketentuan yang mengikat bagi pihak yang berselisih dengan cara kita mengakta. Sudah. Dan cara yang mengikat yang terbaik adalah apa ya? Adalah dengan cara kalau saya bikin perjanjian bersama kurang lebih ya Pak ya. Kurang lebih. Kalau saya langsung redaksi Pak di sini berdasarkan ketentuan pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Ini mau bertanya Pak Ibu Pak. Siapa Pak? Saya selesaikan dulu. Saya selesaikan dulu ya. Saya selesaikan dulu. Kalau saya yang namanya ketentuan mengikat sebelumnya adalah Lupa kata kuncinya. berdasarkan ketentuan pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan Indonesia antara pihak satu dan pihak kedua telah mengadakan perundingan secara mediasi. Kenapa kita masukkan redaksi ini? Saya pernah kejadian dulu ada salah satu pekerja yang bikin perjanjian bersama. Ternyata tidak memasukkan redaksinya. Jadi dia terus menerus ya melakukan suatu hal lainnya ya yang pihak saya bilang, Pak kita kan udah PB, di sini kan sudah ada ketentuan, tidak akan ada tuntutan dalam bentuk apapun. Tapi kan dilaporlah ke polisi, polisi melempar balik ke kami, gitu kan? Kenapa? Karena redaksi ini tidak ada. Jadi itu menjaga jangan sampai nanti perjanjian bersama ini diglobalkan. Tapi dikhususkan ke kita, makanya ada seperti berdasarkan pasal 13 kita masukkan. Kalau misalnya dipartit pasal 7. Kalau misalnya pasal 13 konsiliator dan mediator di sini ada namanya. Tapi kalau misalnya dipartit jangan sampai konsiliator ada. Kita dipartikan dua ya. Jadi jangan sampai masuk. Tapi kalau kita cuma sebagai konsultan konsiliator, kita bisa menyarankan untuk masuk ke dalam ketentuan pasal 7, yaitu keluarnya perjanjian bersama berdasarkan daripada perundingan riba. Ya, saya rasa baik Pak satu Pak. Terima kasih. Oh terima kasih. Ya gimana? Ini udah ada masalah gimana? Lanjutkan. Ibu silakan Bu. Silakan Bu. Saya nggak enak. Dari bapak gimana? Saya Hanis Bapak kalau nggak ditanggapi. Gimana Bu? Iya. Silakan. Dari Nur Cahyani Pak dari Fakultas Hukum Universitas Subang. Ini pernah dalam satu penelitian ya Pak ya, di mana perusahaan tersebut sudah dinyatakan pahit ya Pak ya melalui putusan pengadilan. Tapi dalam praktik ternyata pemberesnya atau kuratornya itu dia keliru dalam menghitung kewajiban dari si Buddha Pairit ini, sehingga mengakibatkan beberapa kreditur pemegang hak jaminan diantaranya pekerja itu tidak mendapatkan hak sebagaimana mestinya. Nah kemudian kekurangan tersebut oleh pekerja diajukan gugatan karena melalui tripartit tidak selesai, tripartit juga tidak selesai karena dalam pengalaman gitu ya tripartit itu ketika pada tingkat tripartit tidak selesai, salah satu pihak atau keduanya itu mencatatkan perselisihan mereka ke Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Kota ya. Nah kemudian untuk penyelesaian menawarkan gitu pegawai pada Dinas Ketenagakerjaan apakah mau melalui konsiliasi, melalui mediasi, tapi karena dilihat di situ ada perselisihan hak dan juga ada perselisihan PHK, maka kan tidak bisa diselesaikan melalui konsiliasi ya Pak ya. Tidak, karena ada perselisihan haknya di situ. Iya, melalui mediasi ya. Iya betul, tapi kan ada dua di situ, ada hak, ada PHK juga gitu. Jadi menurut mediator itu nggak bisa diselesaikan melalui konsiliasi ya. Nah pada saat mediasi itu apa ya sangat disayangkan ya bahwa mediator pasif saja gitu ya, pasif saja gitu. Akhirnya tidak selesai dan mengajukan apa
menerima kerjaannya melakukan gugatan perdata dengan apa namanya? Artinya si yang selesai ini akhirnya dimenangkan oleh pihak perusahaan. Melalui putusan kasasi itu pekerja kalah gitu Pak. Kalahnya kenapa? Ya, maksudnya bahwa apa yang dilakukan oleh tim kurator itu ya memberes gitu, itu tidak keliru katanya bahwa dia harus mengajukan gugatan lain gitu, tidak masuk kepada PHI. Jadi akhirnya panjang gitu Pak. Si pihak pekerja sudah menyatakan dirinya sebagai kreditor tuh. Sudah ada dalam ininya dalam apa dalam putusan kuratornya dalam apa namanya? Sebagai kreditor. Ya, sebagai Kreditor itu sebagai posisi sebagai korporat, Iya, preference. Jadi memiliki hak yang didahulukan gitu Pak. haknya didahulukan, Ya. tapi tingkatannya dari posisi. Tidak sesuai gitu Pak. Preferensi itu Bu, dalam undang-undang 37 itu Bu, itu yang didahulukan yang memegang Memiliki jaminan. Iya. jadi itu didahulukan terlebih dahulu misalnya bank, kreditor lainnya memang punya tanggungan. Baru jika ada sisa, baru diberikan Bu, makanya kurang. Itu loh, itu yang terjadi sama Bu kasus itu dengan saya. Ya. Kalau saya ngejar kok ke Korea. Ya, kebetulan kalau saya punya pengusaha gitu Pak. Iya, kalau saya ngejar sampai Korea Bu, kalau kedutaan. Iya. Sampai kedutaan Korea Bu, di lembaga Kementerian Tenaga Kerja waktu itu. Ya, sehingga sama Bu Yani waktu itu ya, itu dipanggil sama konsorsium banknya, sama atasnya dibebaskan. Berarti sudah tepat ya Pak ya bahwa Cuma memang hukum Indonesia itu memberikan sisa, Ya. mau nggak mau Bu, mau nggak mau. Nah makanya saya bilang Bu, perdata Bu dapat sisa, tapi upah wajib kena pidana. Nah itulah yang saya kejar sama hukum upah dengan mendapatkan upah proses yang nilainya apa saya pakai pesangon. Baik Pak, terima kasih. Kalau saya nggak berani komen Pak, itu saya bilang nggak enak hati Pak. Iya. Makasih Pak. Karena saya nggak dulu. Sudah cukup dah. Terima kasih.